Halo teman-teman, baik, kita akan lanjutkan bahasan mengenai konsep dasar motivasi ya. Bahwasanya motivasi ini sangat berkaitan erat dengan perilaku manusia. Apa sih motivasi itu? Nah, motivasi adalah proses yang mempengaruhi arah ketangguhan dan kejelasan tujuan dari suatu perilaku. In short, kita dapat menganalogikan motivasi ini seperti bahan bakar, begitu ya, teman-teman. Bahan bakar yang menjadi sumber bagaimana kita akan melanjutkan sebuah perilaku tertentu. Ya, baik. Psikologi memiliki beberapa pendekatan teoritis berkaitan dengan pemahaman tentang motivasi ini. Mari kita pelajari satu persatu ya. Oke, nah sebelum kita masuk ke bahasan mengenai motivasinya, kita perlu pahami bahwa individu, organisme, baik itu manusia maupun hewan ya, yang animate, yang dapat bergerak, begitu memiliki insting. Insting ini yang memotivasi munculnya perilaku tanpa perlu kita pelajari. Karena insting ini adalah fixed action pattern yang itu merupakan inherited characteristic ya, sudah terprogram, begitu tercatat di dalam struktur DNA manusia ya, baik manusia maupun organisme yang lain sih sebenarnya, tapi itu tetap sifatnya adalah inherited characteristic, jadi tidak perlu dipelajari. Oke, kita lanjutkan mengenai pandangan terhadap motivasi. Pertama adalah drives. Drive theory of motivation disampaikan oleh Clark Hall yang menyebutkan bahwa adanya ancaman atau gangguan atau kondisi yang tidak nyaman begitu yang mengarah kepada ancaman terhadap kondisi homeostatis itu menyebabkan adanya dorongan, yaitu keadaan internal dari dalam diri individu tersebut untuk kembali mencapai homeostatis. Homeostatis adalah kondisi di mana ada kenyamanan dan ada keseimbangan yang dirasakan oleh individu, terkait spesifiknya adalah kondisi fisiknya. Nah, seperti ini ya, bahwa homeostatis itu adalah keseimbangan internal fisiologis, yaitu rasa nyaman yang selalu diupayakan oleh tubuh kita. Jadi misalnya kalau contohnya drive tadi, kalau tubuh kita merasa tidak nyaman karena kantuk, maka secara otomatis kita akan mencari cara bagaimana untuk mengatasi rasa kantuk tersebut. Misalnya dengan perilaku menyandarkan kepala di meja, begitu ya. Kalau kita sedang berada di depan meja, kita letakkan kepala kita di meja untuk beristirahat sejenak misalnya. Karena memang tubuh kita membutuhkan istirahat itu. Berikutnya ada juga proses kognitif yang melibatkan insentif, yang mana insentif ini berkaitan dengan lingkungan, yaitu ada stimulus dari lingkungan yang menarik organisme untuk mencapai sebuah tujuan. Misalnya saja ketika kita mendapatkan, misalnya teman-teman belajar begitu ya, yang kalian inginkan adalah mendapatkan nilai yang bagus. Sehingga nilai bagus itu adalah insentif yang membuat siswa tertarik belajar, ya, tertarik karena ingin mendapatkan nilai yang bagus, begitu. Dia barangkali karena hanya terfokus kepada insentifnya, barangkali dalam prosesnya tidak benar-benar mempelajari, tidak benar-benar memahami apa yang sedang dia baca, tetapi dia hanya ingin mengejar begitu insentifnya, ya. Barangkali setelah insentif itu terpenuhi, ya, ada beberapa bahan-bahan yang tadi sudah dibaca, ya, kemudian tidak di-rehearse, tidak diingat, diulang kembali, akhirnya menjadi lupa.
Kita lihat di sini adanya kekuatan harapan dan nilai insentif itu berperan sampai dengan memunculkan sebuah perilaku spesifik tertentu begitu ya. Kalau dia memiliki harapan dia dapat mencapai goal itu, mencapai tujuan itu, maka individu akan mengupayakan begitu ya. Dan kemudian ketika dia menilai bahwa nilai insentifnya itu sepadan dengan usaha yang akan dia keluarkan, maka perilaku tersebut juga akan muncul. Namun jika dia tidak menilai bahwa insentif itu sepadan, misalnya ya dia katakanlah rugilah ngapain repot-repot begitu ya, maka perilaku itu menjadi tidak muncul. Pandangan berikutnya adalah extrinsic versus intrinsic motivation. Nah, masih berkaitan dengan teori kognitif ya tadi, bahwa ada motivasi yang itu sifatnya ingin mendapatkan reward dari eksternal, dari lingkungan, dari orang lain begitu, atau juga ingin menghindari hukuman, maka perilaku itu muncul. Dan yang kedua adalah motivasi yang sifatnya intrinsik. Nah, motivasi intrinsik ini didasarkan pada keinginan individual bahwa yang bersangkutan memang ingin sekali ya, dia memang termotivasi untuk melakukan perilaku tertentu bukan karena disuruh atau bukan karena ingin menghindari hukuman dari orang lain, tetapi karena memang ia menginginkannya. Nah, kita masuk ke bahasan psikologis, yaitu terkait dengan theories of motivation. Di sini ada psychodynamic theory, ada learning theory, dan humanistic theory. Kita mulai dengan teori yang pertama, yaitu teori psikodinamika, yang di sini menekankan kepada ketidaksadaran. Ketidaksadaran ini berkaitan dengan ingatan dari masa lalu begitu ya, yang berdasar pada pengalaman-pengalaman yang telah dialami oleh individu sepanjang rentang kehidupannya. Nah, kemudian hal-hal yang sifatnya tidak dia sadari ini dapat membawa dia memunculkan perilaku-perilaku tertentu. Selanjutnya adalah teori belajar atau learning theory. Baik, dari sini penekanannya terletak kepada proses di mana setiap organisme atau setiap individu itu belajar dari lingkungannya. Nah, ada beberapa prinsip di sini untuk individu tersebut melakukan pengecekan ya terlebih dahulu, misalnya untuk membedakan mana peristiwa yang penting, mana yang tidak begitu ya. Kemudian untuk memahami bahwa ada sinyal-sinyal tertentu dari hal yang penting tadi untuk direspon, sehingga dia akan segera memunculkan perilaku tertentu sebagai responnya. Kemudian juga dalam pendekatan belajar ini difahami bahwa konsekuensi dari perilaku itu akan berpengaruh pada apakah perilaku tersebut diulangi lagi di masa mendatang atau perilaku tersebut ditinggalkan. Baik, ada 3 kelompok besar dalam ranah learning theory. Yang pertama adalah classical conditioning. Ada proses mengasosiasikan 2 stimulus atau 2 rangsangan. Kemudian ada operant conditioning yang lebih menekankan kepada konsekuensi dari munculnya perilaku, sehingga tadi ya sudah saya sebutkan apakah perilaku tersebut akan diteruskan, akan diulangi lagi, atau sebaliknya. Terakhir adalah observational learning. Pada observational learning, individu belajar ya dengan cara mengamati. Siapa yang diamati? Yang diamati adalah role model yang berada di lingkungan dia. Nah, dia akan memilih role model mana yang akan diikuti perilakunya. Dia akan mencoba menerapkan perilaku yang sama. Oke, teman-teman, pendekatan teori yang ketiga adalah humanistic theory. Pada humanistic theory ini, penekanannya terletak pada bahwa semua individu memiliki kebutuhan untuk melakukan aktualisasi diri.
yaitu mencapai kondisi optimal dalam pengembangan kemampuannya. Nah, pertama teori ini disampaikan oleh Abraham Maslow. Selain Maslow, juga ada sebenarnya beberapa teoris yang lain yang mempelajari dan mengembangkan humanistic teori, antara lain Carl Rogers dan juga teoris-teoris yang lain. Pada upaya untuk memahami terbentuknya perilaku pada manusia, teori Maslow mengenai hierarchy of needs atau piramida kebutuhan ini banyak digunakan. Bahwa kemudian perilaku manusia didasarkan pada upaya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan ini. Bagi Maslow, aktualisasi diri merupakan kebutuhan utama. Ya, karena dengan demikian ketika individu dapat mencapai aktualisasi diri, maka ia akan memperoleh kepuasan yang sifatnya intrinsik, begitu. Ya, dia dapat memperoleh kepuasan yang mana itu benar-benar didasarkan pada keinginan dirinya sendiri. Motivasi intrinsik ini arahnya yaitu pada mencapai kehidupan yang dalam dan bermakna, bahwa kebaikan, kemajuan, keberhasilan itu berkaitan dengan kesejahteraan semua orang, bukan hanya pada milik kita sendiri. Oke teman-teman, itu yang dapat saya sampaikan mengenai konsep-konsep motivasi. Silahkan teman-teman juga menyimak video-video yang lainnya ya. Oke, sampai jumpa.